Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat rekan-rekan wartawan, pada siang hari ini kita berjumpa kembali pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 terkait update situasi Kamtibmas pada hari ini. Yang pertama terkait pencabutan maklumat Kapolri. Bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini bahwa sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk menerapkan new normal, yaitu tatanan kehidupan baru yang produktif dan bebas dari COVID-19, ada penetapan pemerintah terkait dengan wilayah-wilayah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh gugus tugas pusat penanganan COVID-19, yaitu penentuan kategori daerah menurut tingkat penyebaran COVID-19. Di sana ada daerah yang dengan wilayah yang berwarna hijau, kemudian daerah yang berwarna kuning, daerah yang berwarna oranye, daerah yang berwarna merah. Dan itu semua mengandung arti kalau hijau itu adalah yang tidak berdampak atau tidak ada kasus. Kemudian daerah kuning adalah daerah yang berisiko rendah, kemudian oranye yang berisiko sedang, dan tentunya yang merah berisiko tinggi. Di samping itu pula pemerintah juga menetapkan melalui gugus tugas pusat terkait dengan 9 sektor ekonomi yang sudah dapat beroperasi secara terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, antara lain di bidang pertambangan, perminyakan, industri, konstruksi, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan, logistik, dan transportasi. Untuk mengakselerasi keputusan pemerintah tersebut, tentunya pimpinan Polri mengeluarkan surat telegram Kapolri nomor STR 364 Romawi 6 2020, yaitu tentang pencabutan pemberlakuan maklumat Kapolri nomor MAK 2 Romawi 3 2020, sehingga sejak terhitung mulai tanggal 25 Juni 2020 maklumat Kapolri tersebut tentunya tidak berlaku lagi atau dicabut. Kemudian dengan pencabutan maklumat Kapolri tersebut bukan berarti Polri tidak melakukan pengamanan, pengawalan terkait dengan penanggulangan pencegahan COVID-19. Bahkan Polri telah menyiapkan pengamanan masa transisi menuju new normal dengan melibatkan sebanyak 77.897 personil dengan perincian sebagai berikut. Untuk yang pertama di daerah warna hijau sebanyak 7.550 personil, kemudian yang kedua di daerah warna kuning sebanyak 8.981 personil, yang ketiga daerah warna oranye sebanyak 35.830 personil, dan yang terakhir yang keempat di daerah warna merah sebanyak 25.536 personil. Kemudian untuk mendukung kebijakan pemerintah di era new normal, maka pimpinan Polri
telah memerintahkan kepada seluruh jajarannya melalui TR tersebut, antara lain yang pertama, untuk tetap melaksanakan pengawasan dan pendisiplinan kepada masyarakat di tempat-tempat sarana publik dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, dengan menjaga jarak, rajin mencuci tangan, kemudian memakai masker dan menerapkan pola hidup yang bersih dan sehat. Yang kedua, meningkatkan kerjasama dengan sektor lainnya, dalam artian dengan stakeholder lainnya dalam rangka upaya pencegahan COVID-19. Kemudian yang ketiga, tetap melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada seluruh warga masyarakat secara terus-menerus sehingga masyarakat betul-betul paham terkait dengan bahayanya virus COVID-19 tersebut. Kemudian yang keempat, melakukan koordinasi dengan gugus tugas daerah, karena memang secara selama ini memang mereka yang dikedepankan dan Polri selama ini juga gabung dalam pelaksanaan tugas tugas daerah tersebut. Kemudian yang kelima, bagi daerah-daerah yang masih menerapkan PSBB, tentunya kegiatan masyarakat tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masa PSBB. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini tentunya kami menghimbau kepada seluruh masyarakat agar berperilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian kita masih di tengah-tengah pandemi COVID-19, tentunya kita harus menerapkan protokol kesehatan yang baik dengan menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan tentunya tetap menjaga jarak. Kemudian yang kedua, terkait dengan administrasi perkara pidana di kepolisian. Beberapa waktu yang lalu ada pemberitaan terkait dengan hasil survei yang dilakukan oleh Ombudsman RI pada tahun 2019, dan dari hasil survei tersebut di atas menemukan bahwa selama proses penyidikan masih banyak dokumen yang belum dipenuhi oleh Polri, seperti surat perintah penangkapan dan berita acara penangkapan. Menanggapi hal tersebut di atas, tentunya Polri sangat menghormati dan menghargai semua kritikan yang masuk ke Polri. Tentunya hal ini adalah sebagai bahan introspeksi ke dalam terhadap kinerja Polri. Namun demikian, perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan wartawan bahwa dalam proses penyidikan tindak pidana oleh penyidik Polri, kita sudah dibekali oleh SOP dan Perkap nomor 6 tahun 2019 tentang manajemen penyidikan tindak pidana. Tentunya hal tersebut dibuat agar penyidik Polri lebih profesional dan proporsional dalam melakukan penyidikan tindak pidana. Di samping itu juga tentunya dengan perkap tersebut di atas diharapkan administrasi penyidikan Polri juga bisa berjalan dengan baik dan benar sesuai aturan yang berlaku. Dalam implementasinya, proses penyidikan ada tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh penyidik, dan itu adalah sebagai kontrol administrasi yang harus dipenuhi oleh penyidik untuk mengetahui bahwasanya selama ini penyidik ini sudah memenuhi administrasi atau tidak yang diharapkan oleh peraturan perundang-undangan
Dan seperti tadi saya sampaikan, ada Perkap nomor 6 tahun 2019. Kemudian dalam KUHP juga diatur pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHP bahwasanya di sana ada mekanisme pra peradilan di mana apabila ada pihak-pihak yang tidak puas terkait dengan proses penyidikan yang dilakukan oleh Polri dalam hal proses sah atau tidaknya penangkapan, kemudian penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan bisa mengajukan pra peradilan. Ini mekanisme yang diatur oleh KUHP. Kemudian para penyidik sendiri selama ini juga selalu diawasi oleh pengawas internal dan eksternal. Terkait dengan pengawas internal di tubuh Polri ada Inspektorat Pengawasan Umum Polri yang berada di Mabes Polri, kemudian di tingkat daerah di Polda ada Itwasda, kemudian di tingkat Polres ada Siwas, kemudian di bidang profesi pengamanan di tingkat Mabes ada Dipropam Polri, kemudian di tingkat Polda ada bidang profesi pengamanan, dan di tingkat Polres ada si Propam. Tentunya mereka-mereka yang selama ini mengawasi proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik Polri. Kalau ada pelanggaran-pelanggaran, mereka yang akan bekerja. Kalau ada laporan-laporan, tentunya inspektorat yang akan turun. Kalau memang terbukti, tentunya akan dilanjutkan Propam yang akan menyidik. Di samping itu juga secara eksternal Polri juga diawasi oleh beberapa pihak, misalnya biar rekan-rekan ketahui bersama, selama ini yang selalu mengawasi kinerja Polri antara lain ada Kompolnas, kemudian ada Ombudsman RI, Komnas HAM, Komnas Perlindungan Anak dan Perempuan, ada Deputi Bidang Kamtibmas Kemenkol Polhukam RI, kemudian Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kementerian Sekretaris Negara RI, serta LSM yang selama ini mengawasi kinerja Polri. Yang selanjutnya informasi tentang perpanjangan masa tugas Satgas Tinombala. Beberapa waktu yang lalu telah dilaksanakan ANEP oleh Sop Polri terkait dengan operasi kewilayahan Tinombala 2020 tahap kedua. Dari hasil ANEP tersebut didapatkan data bahwa masih terdapat target operasi atau DPO sebanyak 14 orang yang belum tertangkap. Sehubungan dan hal tersebut, untuk mewujudkan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, maka Bapak Kapolri telah mengeluarkan Surat Telegram Kapolri nomor STR 360 Romawi 6 Abs 1.3.2020 tanggal 26 Juni 2020 tentang melanjutkan operasi kepolisian kewilayahan dengan sandi operasi Tinombala 2020 tahap 3. Operasi ini dilaksanakan selama 94 hari terhitung mulai tanggal 29 Juni sampai dengan 30 September 2020 dengan mengedepankan penegakan hukum yang didukung oleh fungsi intelijen, fungsi Binmas, dan fungsi kepolisian lainnya. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya
operasi Tinombala di wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah ini sudah 2 kali dilakukan perpanjangan, yaitu pada tahap pertama operasi Tinombala tahun 2020 dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2020, kemudian diperpanjang tahap keduanya, yaitu terhitung mulai tanggal 31 Maret sampai dengan 28 Juni 2020, dan perpanjangan keduanya yang tadi kami sampaikan dari tanggal 29 Juni sampai dengan 30 September 2020. Kemudian yang terakhir terkait dengan perpanjangan operasi Aman Nusa 2 penanganan COVID-19. Perlu rekan-rekan wartawan ketahui bersama, sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan saat ini kita sedang melaksanakan operasi kontingensi Aman Nusa 2 penanganan COVID-19 tahap ketiga yang akan berakhir besok pada tanggal 29 Juni 2020. Sampai dengan saat ini penyebaran COVID-19 masih menunjukkan kenaikan, baik angka terkonfirmasi positif maupun angka yang meninggal dunia. Jadi dengan diberlakukannya new normal atau tatanan kehidupan yang baru, yang produktif dan bebas dari COVID-19, serta penetapan 9 sektor ekonomi yang sudah dapat beroperasi secara terbatas, tentunya guna mendukung kebijakan pemerintah tersebut, Bapak Kapolri menetapkan untuk memperpanjang operasi kontingensi Aman Nusa 2 penanganan COVID-19 terhitung mulai tanggal 1 Juni sampai dengan 31 Agustus 2020 selama 62 hari sesuai dengan surat telegram Kapolri nomor STR 371 Romawi 6 Ops titik 2 titik 2020 tanggal 29 Juni 2020. Demikian informasi yang bisa kami berikan pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.